Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi dengan BPS 19 11 51. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang modul 6 desain dan implementasi algoritma filter desain IR, di mana tujuannya yaitu mahasiswa memahami cara menghitung nilai koefisien filter IR dengan teknik direct from 1 dan direct from 2, dan mahasiswa mampu mengimplementasikan hasil rancangan ke sebuah sinyal file audio berikut, di mana dasar teori merupakan tujuan perancangan filter adalah untuk menghasilkan sebuah sistem yang mampu memberikan perlakuan khusus pada data atau sinyal input dengan sesuai dengan spesifikasi frekuensi yang ditentukan. Contohnya adalah bagaimana menghilangkan komponen frekuensi di atas 40 Hz pada satu sinyal yang disampel dengan frekuensi sampling sebesar 20.000 Hz, di mana kita masuk pada filter IR, di mana merupakan dalam terminologi IR filter yang mana nilai outputnya di waktu sebelumnya mulai dari sistem kurang dari zero sudah diperhitungkan dengan adanya parameter feedback internal dari sistem tersebut, di mana IIR bisa dinyatakan dalam sebuah persamaan beda yang merepresentasikan hubungan output atau input sistem LTI sebagai berikut, di mana M sama dengan order filter IJ, I sama dengan filter index, BI sama dengan coefficient fit toward IR filter, dan AJ sama dengan coefficient feedback IR filter, di mana N tambah plus N tambah plus 1 menentukan banyaknya total dalam kurung total koefisien, sedangkan untuk order filter biasanya ditetapkan ditetapkan sebagai nilai N. Filter N memiliki kecenderungan bentuk roll-off yang tajam, berbeda dengan desain pada suatu filter yang seringkali berdasarkan pada pendekatan sebuah deretan input secara numerik. PIR filter desain seringkali dimulai dengan sebuah analog filter yang mana kita rasakan sesuai sifat mendeteksi fungsi transfer atau sistem function dapat direpresentasikan sebagai jumlahan tak terhingga atau infinite pada deretan rasio polinomial. Dengan adanya penggunaan feedback, mungkin sekali sistem ini tidak stabil, sistem ini juga tidak memiliki respon false linear terhadap perubahan frekuensi sinyal input, di mana di dalam realisasinya sebuah filter bisa didekati dalam bentuk diagram standar sebagai berikut, di mana ini gambar berikut merupakan sebuah diagram blok IR filter. Kemudian kita masuk pada desain IR dengan prototipe analog filter. Salah satu metode yang sederhana dalam merancang sebuah IR filter adalah melalui pembuatan frekuensi filter analog atau dalam kurung Butterworth, Chebyshev, dan lain-lain. Dari hasil perancangan ini, kemudian kita amati nilai pool dan zero dalam bentuk frekuensi dan respon impulse. Dan aktivitas praktikum ini yang akan kita lakukan adalah merancang sebuah IR filter, melihat respon frekuensi dan mencoba untuk melakukan pemfilteran pada sebuah sinyal. Kemudian, MATLAB telah menyediakan banyak fungsi yang berkaitan dengan perancangan IR filter menggunakan prototipe analog filter. Salah satunya adalah Butterworth filter analog untuk mendesain analog Butterworth filter, dan ada lakukan dengan perintah BA Butterworth PA sama dengan Butterworth dalam kurung N WN. Langkah ini akan menghasilkan sebuah low pass filter digital yang berbasis pada analog Butterworth filter dengan order senilai N. Frekuensi F sebesar WN, variabel merupakan koefisien feed forward IR filter, dan variabel A merupakan koefisien feedback filter IR. Koefisien ini akan menentukan bentuk perbandingan polinomial Z. Nilai frekuensi karena harus berada di antara 0,0 lebih kecil pada WN dan lebih besar pada, di mana WN lebih kecil pada 1 dan lebih besar pada 0 pada 0, di mana 0 dalam hal ini ekuivalen dengan 0 dengan 0 Hz, sedangkan nilai 1 akan ekuivalen dengan nilai Fs dibagi 2 dalam kurung setengah sampling rate atau setengah frekuensi sampling. Nah, jika dalam proses perancangan ditentukan bahwa Fwn merupakan dua elemen vektor, misalnya Wn dalam kurung W1, W2, maka penelitian Butter di atas akan menghasilkan suatu band pass filter dengan order 2N dengan daerah passband yang berada di antara W lebih besar daripada W1 dan lebih kecil pada W2. Sedangkan untuk menghasilkan filter high pass dan band stop, kita harus memodifikasi perintah di atas seperti halnya pada waktu melakukannya pada perancangan filter.
Berikut ini kita akan melakukan perancangan sebuah file IIR dengan orde N2 frekuensi cut off baca 9,4, dan hal ini kita menginginkan respon frekuensi merupakan sebuah low pass filter. Langkah pembuatan programnya adalah sebagai berikut, di mana inilah di sini merupakan kode yang digunakan untuk membuat sebuah low pass filter dengan analog filter, di mana kodenya berbunyi N9,2 older filter WC 0,4, di mana merupakan cut off frekuensi, BA sama dengan bata dalam kurung N, WC, H dalam kurung H, W sama dengan frekuensi Z dalam kurung B, A, 256, HH sama dengan len, H atau F1 sama dengan HH, VQ sama dengan 1, plot dalam kurung F dibagi HH, ABS dalam kurung H, line width 2, aksis sama dalam kurung 0, 1, di 1,1111, dan Z plane dengan dalam kurung B, A gitu. Ini merupakan hasil dari respon frekuensi, dan kemudian dalam penskalan dalam desibel atau dB perlu ditambahkan langkah berikut, di mana jika kita menggunakan desibel kita harus menambahkan kode berikut, yaitu berbunyi F dalam kurung F dibagi HH kali 20 log 10 dalam kurung ABS dalam kurung H, line width 2 dalam kotak kurung Y, T sama dengan IMPZ Z dalam kurung B, A, 21, di mana sistem sama dengan T dalam kurung T sebenarnya di sini merupakan hasilnya. Ini merupakan hasilnya juga. Kemudian kita masuk pada perancangan IR filter dengan metode direct design, di mana tidak seperti metode analog prototype, metode direct design tidak dibatasi oleh konfigurasi respon frekuensi standar klasik seperti low pass, high pass, band pass, dan band stop. Dalam ini proses perancangan dilakukan secara bebas, bahkan bisa dilakukan secara multiband. Algoritma membentuk suatu less frequent sequence square fit di dalam domain waktu. Langkah ini akan digunakan untuk menghitung frekuensi denominator atau penyebut menggunakan persamaan Euler-Walker pada nilai koefisien korelasi yang diperoleh dari inverse transformasi Fourier pada referensi frekuensi yang sudah dipilih untuk melakukan bagian koefisien polinomial numerator atau dalam kurung pembilang. Euler melakukan beberapa langkah sebagai berikut. 1. Hitung suatu polinomial numerator berkaitan dengan suatu dekomposisi adiktif pada power frekuensi respon. Evaluasi respon frekuensi secara lengkap berkaitan dengan polinomial numerator denominator. Langkah ketiga merupakan gunakan satu teknik faktorisasi spektral untuk menentukan respon impuls pada filter. Keempat, dapatkan polinomial numerator dengan suatu set square fit untuk respon impuls ini. Kemudian outputnya adalah sebuah deterrent coefficient filter IR dengan pangkatnya sebagai berikut, di mana di sini merupakan hasilnya, di mana BZ per AC dengan B1 sampai B2 dibagi AC per 2 sama dengan B dalam kurung N tambah 1 dikali Z pangkat minus N sama dengan A dalam kurung N tambah 1 kali Z pangkat minus N gitu. Malah menjadikan sebuah fungsi Euler yang bisa digunakan untuk merancang sebuah filter digital rekursif IR melalui penentuan suatu respon frekuensi secara spesifik. Berikut kita akan melakukan perancangan sebuah filter IR dengan orde N sama dengan 10, frekuensi cutoff WC sama dengan 0,4. Dalam hal ini kita menginginkan respon frekuensi merupakan sebuah low pass filter. Langkah berikut membuat program adalah sebagai berikut, di mana di sini merupakan sebuah kode yang digunakan untuk membuat low pass filter dengan Euler, di mana di sini merupakan hasil dari proses di kode tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada perancangan filtering dengan IR, di mana proses filtering dengan IR pada dasarnya sama dengan proses filtering menggunakan VIR dengan didasari operasi konvolusi. Proses pemilteran bisa dilakukan dengan memanfaatkan fungsi yang sudah disediakan dalam library MATLAB. Untuk melakukan pemilteran bisa menggunakan perintah berikut, sama dengan filter dalam kurung B, A, X. Perintah ini merupakan proses pemilteran IR pada sinyal input X yang di dalam ini memiliki bentuk satu dimensi. Proses pemilterannya dilakukan dengan mengacu pada bentuk diagram blok IR filter direct form 2. Untuk lebih mudahnya kita akan mencoba menyusun sebuah
proses pemilteran dengan IR. Dalam hal ini, sinyal input merubah sebuah sinyal sinus yang disusun dari dua frekuensi, yaitu 550 dan 600 Hz. Dan sinyal difilter dengan low pass IR yang memiliki frekuensi KRF 40 Hz. Di mana di sini merupakan hasilnya. Di sini merupakan sinyal input IR, hasil sinyal input IR, dan di sini merupakan sinyal output IR. Nah, kemudian dalam nomor 7 dapat dilihat bahwa bentuk sinyal input dengan sinyal output juga memiliki perbedaan. Dengan frekuensi tinggi yang muncul dari sinyal input biasa diredam sehingga bentuk sinyal menjadi lebih halus. Untuk lebih jelasnya, efek penggunaan IR filter bisa dilihat dalam perbandingan domain frekuensi seperti pada gambar 6. Proses perendaman pada komponen frekuensi 600 Hz mampu mereduksi dari level 0,2 sampai menjadi lebih kecil daripada level 0,05. Disinilah hasilnya gitu. Dimana gambar ini merupakan perbandingan sinyal input dan sinyal output pada dua frekuensi. Nah, kemudian kita masuk pada persiapan praktikum di mana berbunyi pelajari penggunaan MATLAB dan perintah-perintah lain berhubungan dengan topik praktikum pada MATLAB, di mana kita masuk pada percobaan, di mana peralatan yang digunakan yaitu PC atau laptop yang dilengkapi dengan perangkat multimedia, sound card, mikrofon, speaker aktif, atau headset. Kemudian sistem operasi Windows dan perangkat lunak MATLAB yang dilengkapi dengan toolbar DSP. Kemudian kita masuk pada prosedur perhitung di mana kita masuk pada perancangan filter IR dengan analog protip, di mana pada langkah ini adalah diharuskan merancang sebuah filter yang meloloskan sebuah frekuensi termodulisasi kurang dari atau sama dari dengan 0,45, yaitu meredam semua komponen frekuensi yang lebih besar dari 0,45, di mana frekuensi cutoff sama dengan 0,45 WC. Dalam hal ini Anda tentukan order filter sebesar 4 dan perancangan Anda lakukan berbasis pada teknik analog prototyping Butterworth, di mana kode bisa sebagai berikut ini ya. Di mana di sini merupakan kode yang saya gunakan. Dan kemudian langkah kedua yaitu amati bentuk respon input dan respon magnitude dan base sebagai fungsi frekuensi atau respon frekuensi. Anda harus mampu menggambarkan respon frekuensi dalam skala dB, di mana disinilah hasil yang didapatkan dari kode tersebut. Inilah kedua hasil yang saya dapatkan dari kode tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada perancangan filter IR dengan direct method, di mana pada langkah 1 Anda tetapkan pemetaan frekuensi filter pada misalnya seperti f dalam kurung 0, 0, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 9 sampai 1. Nah, usahakan komponen penyesuaian vektor f selalu genap, misalnya 6,8,10. Untuk menentukan sebuah LPF, tentukan vektor A yang merepresentasikan pemetaan magnitudo pada filter yang Anda rancang. Dalam hal ini, tetapkan A bernilai 1 untuk 6 komponen pertama A dan bernilai 0 untuk komponen sisanya. Dalam ini, jumlah komponen A harus sama dengan komponen F. Di sini bukan kode yang saya gunakan. Ini adalah hasil yang saya dapatkan gitu dari kode tersebut. Di mana langkah kedua yaitu dapatkan koefisien bentuk filter LPF Anda dengan fungsi remes yang mendukung algoritma Walker dengan order filter N910, di mana inilah yang saya dapatkan. Kemudian langkah ketiga, bikin gambar respon frekuensi, magnitude, dan base sebagai fungsi frekuensi. Dan langkah keempat, ulangi langkah 1 sampai 3 untuk mendapatkan sebuah high pass filter dengan frekuensi cut off OWC 0,5, di mana di sini memang hasil saya dapatkan. Kemudian langkah 5 yaitu ulangi langkah 2 sampai 3 untuk mendapatkan sebuah band pass filter yang memiliki daerah band pass dari 0,25 sampai 0,55. Kemudian langkah 6 yaitu untuk langkah 1 sampai 5, pada bagian ini Anda harus membandingkan dengan proses perancangan yang telah ada susun dengan metode widowing. Langkah ke-7 yaitu Anda amati perbedaan respon frekuensi kedua metode untuk satu jenis filter yang sama, misalnya untuk LVF pada teknik window, Anda bandingkan kepada LVF pada Walker. Kemudian kita masuk pada percobaan ketiga yaitu filteran IR untuk sinyal sederhana, di mana langkah berikutnya Anda bisa memiliki dengan analog prototype dan atau desain algoritma Walker sesuai dengan selera Anda. Di mana langkah pertama yaitu bandingkan sebuah sinyal sinus yang memiliki amplitudo A, frekuensi F400 dan sampling rate sebesar 20.000.
Langkah kedua itu bangkitkan sinyal sinus kedua dengan amplitudo A2 0,25, frekuensi F2 9600 dengan sampling rate yang sama dengan langkah satu. Lakukan penjumlahan sinyal pertama dengan sinyal kedua, di mana sinyal out merupakan sinyal satu ditambah sinyal dua. Nah, langkah ketiga, cari titik di mana nilai magnetudnya mengalami peradaban sampai minus 3 desibel. Dapatkan nilai frekuensinya dan beri tanda daerah passband, transition band, dan stop band dari LPF yang telah Anda rancang tersebut. Dan keempat, yaitu ulangi langkah 1 sampai 3 untuk kasus HPF, di mana frekuensi keamplitude 0,25. Dan yang kelima, yaitu untuk langkah ini Anda harus merancang sebuah band pass filter yang akan digunakan untuk meloloskan komponen frekuensi dalam kurung ternormalisasi antara 0,25 sampai dengan 0,05. Yang keenam yaitu amati bentuk respon frekuensinya dan dapatkan nilai frekuensi pada saat berdaman magnitudnya senilai minus 3 desibel dan tarik garis dari curve rendah di mana dalam kurung minus 3 desibel pertama sampai dengan curve tinggi di mana dalam kurung minus 3 desibel kedua pada band pass filter yang telah Anda rancang, di mana di sini ahlinya harus mengambil gambar frekuensi dari filter tersebut dan menandai lokasi yang diminta dalam petunjuk. Karena sebaiknya melakukan secara manual untuk lebih mudah memahami perintah di atas. Di mana gambar di sini merupakan yang menjelaskan tentang proses pemfilteran pada sinyal sinus, di mana sinyal 41 frekuensi rendah, sinyal 42 frekuensi tinggi, masuk low pass filter dan keluar menjadi output filter. Nah, kemudian yang ketiga yaitu lakukan proses pemfilteran dengan menggunakan FEF yang telah dibuat pada langkah 4,1. Kemudian langkah 4 yaitu amati bentuk sinyal pertama, sinyal kedua, dan sinyal hasil penjumlahan dalam domain waktu dan domain frekuensi. Kemudian yang kelima, amati bentuk sinyal setelah proses pemfilteran dalam domain waktu dan domain frekuensi. Yang keenam yaitu bangkitkan sinyal noise Gaussian. Dalam hal ini, panjangnya sama dengan vektor yang Anda gunakan untuk menyusun sinyal pada langkah 1 pada percobaan 4,3 ini. Anda kalikan nilai noise bangkit dengan 0,2 dalam kurung WKN tak sama dengan min tambah var dikali random Gauss. Dalam hal ini, min sama dengan 0,00. Langkah 8 yaitu jumlahkan noise dengan sinyal sinus merupakan sinyal pertama yang Anda miliki yang sama dengan sinyal noise sama dengan sinyal tambah noise. Langkah 9, lakukan filteran dengan FF seperti yang Anda gunakan pada langkah 3 pada percobaan 4,3 ini. Langkah 10 yaitu amati gambar sinyal sinus, noise, dan sinyal output hasil proses pemfilteran dalam domain waktu dan domain frekuensi, di mana gambar 10 merupakan proses pemfilteran pada sinyal sinus di mana sinyal input satu frekuensi rendah dan sinyal random white Gaussian noise masuk pada LPF dan masuk keluar di output filter. Nah, kemudian kita masuk pada langkah keempat yaitu pemfilteran IIR dengan sinyal sederhana. Pada percobaan ini Anda harus menggunakan sinyal audio untuk menguji kemampuan Anda menyusun sebuah filter digital dan memahami cara kerjanya. Kemudian angka 1, lakukan pengambilan sinyal audio dan memanfaatkan fungsi wave read yang ada pada misalnya pada file A-wave dan filenya memiliki karakteristik mono bukan stereo. Langkah kedua yaitu lakukan proses reassemble sesuai hingga sampling rate yang baru bernilai 1000. Langkah ketiga, ambil satu frame kurang lebih 20 minus 20 miss equivalent dengan sampling 0,02 sampling rate dan sajikan gambar sinyal tersebut dalam domain waktu dan domain frekuensi. Yang keempat yaitu bangkitkan sebuah noise Gaussian dengan vektor sepanjang sinyal audio. Tuliskan nilai varian sebesar 0,2 dalam garis bawah noise sama dengan var kali noise kali terbangkit. Yang kelima yaitu lakukan proses adaptive noise sinyal, di mana sinyal garis bawah noise sama dengan sinyal audio tambah noise. Yang keenam yaitu ambil satu frame sinyal noise dalam kurung 20 ms dan dilakukan pengamatan bentuk sinyal plus noise dalam domain waktu dan domain frekuensi. Yang ketujuh itu Anda memanfaatkan low pass filter yang sudah Anda rancang pada langkah percobaan sebelumnya, di mana dalam kurung Anda bisa memiliki 4,1 atau 4,2 untuk memfilter sinyal noise. Yang kedelapan yaitu ambil satu frame sinyal output dari 20 ms, Anda dapatkan gambaran sinyal output dari filter dalam domain waktu dan domain frekuensi. Langkah 9 yaitu berikan catatan untuk melakukan analisa Anda dengan membandingkan karakteristik sinyal audio asli, sinyal audio plus noise, dan sinyal output dari LPF. Langkah ke-10 yaitu untuk lebih
memantapkan pengamatan Anda, coba bandingkan karakteristik suara sinyal asli, sinyal bercampur noise, dan sinyal output dari filter untuk pengamatan ini. Anda harus melakukan sebanyak sinyal bukan satu frame. Nah, kemudian kita masuk pada tugas pada laporan praktikum, di mana soal pertamanya yaitu bandingkan karakteristik filter hasil peracikan dengan analog prototype atau dan direct design Joule Walker. Jelaskan perbedaannya. Jawaban saya merupakan setelah membandingkan hasil antara kedua kode, didapatkan hasil dengan analog prototype Butterworth dan memiliki hasil yang lebih sedikit dan lebih rendah dari hasil yang didapatkan dengan menggunakan desain Joule Walker, di mana seperti yang Anda bisa lihat dalam gambar. Jika saya kan bisa dilihat inilah dari prototipe atau di mana seperti lihat hanya bisa sampai hanya memiliki 4x dan 04, di mana jika saya menggunakan di bawah di garis ini bisa lebih banyak, dan juga ada only banyak membentuk seperti setengah lingkaran, di mana di sini hanya terdiri dari 4x dan 14 yang bernilai 4, di mana tetapi dengan menggunakan Walker pada gambar itu dari berbagai tempat di mana terletaknya X 0 gitu. Jadi secara singkat hasil yang didapatkan dengan menggunakan analog atau lebih sedikit dalam termanya lebih sedikit mendapatkan informasi daripada jika kita menggunakan direct design dari Joule Walker gitu. Nah, setelah sampainya saya pada pertanyaan ini, selesai juga presentasi dari saya. Mohon maaf jika saya membuat kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan suara saya. Mohon maaf jika saya melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.